Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baiklah sahabat-sahabatku di dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keterangan-keterangan di dalam kitab sucinya yang diberikan kepada setiap umat. Dan kita sebagai umat Muhammad, kitab suci kita adalah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan sejarah-sejarah kisah umat-umat terdahulu. Di samping itu juga Al-Quran menceritakan suatu masa yang akan kita hadapi, dan masa itu belum pernah atau mungkin belum kita lewati. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan, kemudian akhirnya berubah menjadi kematian. Setelah kematian, manusia akan melewati suatu perjalanan panjang di akhirat yang akhirnya endingnya adalah yaitu mereka yang kembali kepada surga dan pulang ke dalam neraka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita berimajinasi. Maka jangan pernah mensepelekan imajinasi. Sebagaimana kalau kita lihat ilmuwan terdahulu, ketika mereka membayangkan sesuatu, akhirnya bisa memunculkan teknologi. Seperti seorang ilmuwan James Watt, ketika dia membayangkan ketika memasak air mendidih di dalam sebuah teko, lalu dimoncongnya di lubang itu muncul uap. Akhirnya uap itu bisa menjadi energi, akhirnya bisa membangkitkan listrik. Akhirnya kita bisa menikmati suasana malam hari ini yang terang benderang dengan lampu yang temaram bersinar karena teknologi yang awalnya dimulai dari sebuah imajinasi yang dirasakan oleh James Watt. Kemudian kita sekarang mengenal vaksinasi atau imunisasi, bagaimana memperkuat imun tubuh dengan melemahkan bibit penyakit, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Akhirnya manusia mempunyai kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Ini juga awalnya dari sebuah imajinasi seorang pakar ilmu kedokteran yang bernama Louis Pasteur membayangkan dirinya adalah sebagai kuman, di mana kuman itu menginvasi tubuh seseorang. Akhirnya Louis Pasteur ini akhirnya menemukan tentang vaksinasi atau imunisasi. Sebagaimana juga kalau kita melihat pesawat terbang yang terbang di atas langit, sering melintas di atas kepala kita. Awalnya itu juga sebuah imajinasi dari Wright bersaudara. Wright bersaudara ini membayangkan dirinya seperti burung yang bisa terbang ke angkasa. Dan akhirnya dia memikirkan sebuah teknologi, akhirnya muncullah pesawat terbang. Yang akhirnya dengan pesawat terbang itu bisa menghubungkan manusia ke antar negara, antar benua di dunia ini. Artinya apa? Jangan remehkan imajinasi. Dan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kita umatnya untuk berimajinasi. Tetapi imajinasi yang diminta oleh Allah dan Rasulnya adalah imajinasi untuk kepentingan kehidupan kita kelak di akhirat. Sayang sekali selama ini imajinasi kita sifatnya pendek, hanya untuk kehidupan dunia. Kita sering berimajinasi membayangkan mungkin bagaimana rasanya mempunyai kekayaan yang melimpah, mempunyai mobil mewah, berkoleksi harta benda, mempunyai jabatan yang tinggi, berpenghasilan tinggi. Tetapi selama ini kita jarang berimajinasi tentang akhirat. Bagaimana kita berimajinasi dalam kita ini menggapai kebahagiaan akhirat. Kalau kita melihat kisah-kisah para sahabat atas didikan dari Rasulullah Muhammad SAW, sebagai contoh adalah teladan kita, salah satunya adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan beliau setiap malam ini menangis di atas sajadahnya sehingga air matanya menetes, membasahi pipinya hingga jenggotnya dan membasahi sajadahnya. Karena apa? Dia membayangkan tentang kehidupan neraka. Umar mengatakan, membayangkan dalam dirinya, jangan-jangan Umar ini akan masuk neraka. Dia tidak pede dengan amal ibadahnya. Dia tidak percaya diri bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Dan Umar pun mengatakan, oh seandainya Umar ini adalah sebuah ilalang, Umar ini adalah sebuah bebatuan yang akhirnya tidak akan mempunyai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Itulah Umar. Kemudian ada seorang sahabat lagi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia melihat seorang pandai besi, seseorang yang membuat senjata dari besi, besi itu dibakar kemudian ditumbuk, maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis, membayangkan bagaimana besi api neraka yang kata Rasulullah panasnya api besi neraka ini bisa dikatakan 70 kali lipat lebih panas dibandingkan panasnya api di dunia. Dia membayangkan dirinya, mengimajinasikan dirinya bagaimana nanti ketika di akhirat dia akan mendapatkan hal itu. Kemudian ada seorang sahabat lagi yang kita sering mendengar kisahnya bagaimana tentang kedermawanannya, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, responnya biasa-biasa saja. Tetapi Utsman begitu ketika dia melihat sebuah areal pemakaman, sebuah areal penguburan, dia berhenti sejenak di situ. Lalu kemudian di dekat kuburan itu dia merenung, lalu dia menangis terseduh-seduh sampai air matanya terurai, menetes ke wajahnya hingga membasahi jenggotnya. Lalu sahabatnya bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis?" Lalu Utsman mengatakan, "Aku teringat bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang ihwal kehidupan penduduk atau orang-orang yang di dalam kuburan ini. Jika mereka yang dikubur ini bisa menjawab dua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka dapat dipastikan mereka mendapatkan nikmat kubur. Barang siapa dimudahkan urusannya di dalam kubur ini, maka mereka akan dimudahkan pada proses-proses berikutnya. Sebaliknya, jika penduduk kubur ini mendapatkan kesulitan, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, dia mendapatkan siksa kubur, maka dapat dipastikan bahwa pada kehidupan berikutnya, alam berikutnya, yaitu tentang akhirat, hingga akhirnya dia mendapatkan kesulitan yang semakin lama kesulitan itu semakin besar dia rasakan. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kenikmatan akhirat seperti tajri min tahtiyal anhar, bahwasannya ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, yaitu sungai yang mengalir di dalam surga. Dalam sebuah riwayat ada sungai madu, ada sungai anggur, ada sungai khamr dan sebagainya, ada sungai susu. Dan kenikmatan akhirat itu kata Allah di dalam salah satu firman-Nya, di mana kenikmatan itu tidak dapat dibayangkan oleh manusia karena manusia belum pernah melihatnya. Ini membangkitkan imajinasi kita tentang bagaimana kehidupan akhirat, tentang bagaimana kita ini, kerinduan kita berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan dunia ini, beramal soleh, berbuat amal ibadah kepada Allah, mengharapkan kenikmatan ukhrawi, kenikmatan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan gambaran tentang penduduk neraka. Sebagai contoh ketika Allah berfirman di surat An-Nisa di ayat yang ke-56, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama najizat juluduhum badalnahum juludan khairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima." Bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah, "Sawfa nuslihim nar." Maka mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama najidat juluduhum badalnahum juludan khairaha liyadzuqul azab. Maka apabila kulit mereka kami bakar sampai hangus, kulit mereka kami bakar sampai hangus. Lalu setelah kulit itu terbakar sampai hangus, lalu kami kembalikan lagi seperti sedia kala. Lalu setelah kembali kulit itu kami bakar lagi sampai hangus dan dikembalikan lagi. Kata Allah, liyadzuqul azab, agar mereka semakin merasakan azab kami. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, inilah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha membangkitkan imajinasi kita, bahwasanya imajinasi itu perlu dibangkitkan untuk masalah-masalah akhirat, di mana kehidupan dunia adalah kehidupan yang akan kita tinggalkan, kehidupan yang kita jadikan sebagai investasi dalam kehidupan akhirat.
Dan singkatnya kehidupan dunia ini oleh Allah dijadikan standar seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Mumpung kita masih dalam kehidupan dunia, maka imajinasikanlah diri kita untuk kepentingan akhirat kita, sehingga orientasi kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mungkin dapat ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.